Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, NIM G211.21.0103. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan resume otomatis dengan menggunakan aplikasi Power Automate. Sebelumnya saya telah membuat resume, ini desainnya sederhana di Word. Nah, untuk mengoneksikan ke Power Automate dibutuhkan Ribbon Developer. Jika pada Microsoft Word kalian belum ada, terdapat 3 langkah yang bisa dicoba. Seperti contoh pada File, Option, dan di sini Customize Ribbon. Nah, di sini ada, atau tinggal ke Quick Access ini, ataupun di sini juga bisa dengan klik Customize the Ribbon. Terus checklist yang bagian developer ini, kemudian klik OK, maka ribbon developer akan tersedia. Untuk menghubungkannya, tinggal blok pada yang diinginkan, kemudian plain text content control untuk mengontrol tag atau mengontrol teks nantinya. Yang akan saya kontrol adalah nama depan, nama belakang, tanggal lahir, agama, status, dan warga negara. Begitu pula pada pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMK atau SMA sampai perguruan tinggi. Jangan lupa juga di sini untuk kota juga akan dikontrol. Kode pos juga, nomor telepon, email, dan media sosial. Untuk yang terakhir adalah ketiga ini untuk skillnya, dari yang skill 1 untuk yang paling bisa, skill 2 untuk medium, dan skill 3 untuk yang basicnya. Oke, jika semuanya sudah selesai, save untuk menyimpan dan pergi ke Microsoft Power Automate-nya. Ini klik office.com terlebih dahulu. Sebelum pergi ke Microsoft Power Automate, terlebih dahulu pergi ke OneDrive untuk mengupload file Word yang telah kita buat tadi. Pertama, buat folder terlebih dahulu untuk memisahkannya. Akan saya beri nama foldernya adalah TI. Dan double klik folder TI, kemudian upload filenya tadi. Ini tadi ini ya, simbol CV, maaf ini resume karena lebih singkat. Masih dalam proses. Dan ini hasilnya. Oke, kita close saja. Rename menjadi resume. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah membuat formnya untuk menghubungkan. Form yang akan dibuat adalah form for Excel. Formnya adalah resume juga. Ini namanya terserah ya. Kemudian klik create. Dan di sini judulnya adalah resume. Kemudian yang akan kita buat meliputi seperti ini. Nama depan, ini record, dan ini harus diisi. Semuanya harus pada record. Kemudian nama belakang. Lalu lanjutkan pada profilnya. Tanggal lahir memilih dengan date. Dan untuk agama saya menggunakan choice nih, agama. Ini terdapat beberapa pilihan seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, untuk statusnya pun juga menggunakan choice. Statusnya terdiri dari lajang,
atau sudah menikah ataupun sudah cerai. Untuk warga negara menggunakan teks biasa saja ya. Setelah itu lanjut pada yang bagian sini yang meliputi kota, kode pos, dan kode pos ini menggunakan restrict, jadi hanya boleh diisi oleh number atau angka saja. Begitu pula untuk nomor teleponnya, menggunakan restrict berupa number. Email dan media sosial. Pada media sosial saya beri keterangan gunakan untuk username-nya. Terserah ini media sosialnya bisa Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Kemudian dilanjutkan pada pendidikan. Untuk pendidikan tahun masuk sampai lulus SD. Pada subtitle saya beri contoh. Tulis 2010 sampai 2016 dengan tanda pemisah ini dan nama SD-nya. Contoh SD Negeri Kaliwungu 03. Begitu pula untuk yang SMP dan SMK serta perguruan tingginya. Contoh tahun lulus SMP. Sebagai contoh saja ya. Kemudian yang SMK juga sama. SMK N1 Kaliwungu. Ini Universitas Semarang. Saya copy pastekan saja biar cepat. Lulus perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian skillnya. Di sini terdapat skill 1, 2, dan 3. Ini sebaiknya hilangkan subtitlenya, tidak masalah. Skill 1 untuk yang expert, skill 2 untuk yang medium, dan skill 3 untuk yang basic, sesuai dengan gambar ini. Oke, semuanya sudah selesai. Maka kita bisa percantik menggunakan template ini. Kemudian untuk share kita pilih yang anyone can respond. Jadi semua orang bisa merespon dan ini shorten URL untuk memperpendek linknya. Ini bisa preview di sini. Nah, begini tampilannya. Kembali ke sini, lalu kita akan membuka Microsoft Power Automate-nya. Bisa cari di All Apps ini dan klik Power Automate. Di sini tinggal klik Create untuk membuat baru.
Dan kita akan membuat automated flow. Untuk flow-nya kita bisa mengisikan nama terserah, dan ini namanya adalah resume dengan menggunakan Microsoft Form response-nya ini. When a new response is submit. Jadi ketika responnya telah disubmit. Kemudian klik create untuk membuatnya. Di sini form ID-nya kita pilih dari form tanya tadi. Formnya tadi adalah resume. Kemudian new step, juga menggunakan Microsoft Form lagi. Kita pilih dari actionnya get response detail. Kemudian form ID-nya seperti tadi menggunakan form ID resume. Dan responnya ID menggunakan respon ini juga. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah menggunakan Word tadi. Jadi di sini menggunakan Populate Microsoft Word template untuk menghubungkan tadi dari Microsoft Word-nya ke form. Dan di sini lokasinya adalah OneDrive. Dokumen library juga OneDrive, dan ini adalah pencarian filenya. Kita pilih di folder TI, kemudian pilih resume.docx ini. Di sini akan tampil seperti ini, dan kita tinggal menyamakan saja. Seperti halnya untuk agama, jika kesulitan mencari bisa menggunakan tombol search ini. Skill 2 kita samakan juga. Skill 3. Oke, tahun 3 untuk yang SMK. Dengan media sosial juga untuk media sosial. Terus perguruan tinggi juga sudah tersedia. Untuk perguruan tinggi, tanggal lahir yang tadi kita buat TTL. Kode pos. Skill 1 untuk yang expert. Nama belakang. Status. Email. Nama depan. Kewarganegaraan. Tahun 1 untuk SD. Tahun 2 untuk SMP. Kota. Dan yang terakhir adalah nomor telepon. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah new step. Kita akan buat file duplikasi dari Word-nya tadi. Kita menggunakan OneDrive, kemudian jika di sini tidak ada, bisa klik pada menu standar ini, dan muncullah OneDrive for Business. Kemudian klik Create File. Untuk folder pathnya adalah tempat di mana kita akan menyimpan filenya tersebut, filenya nanti. Ini saya simpan di folder TI. Kemudian untuk file name kita namakan resume-nya 2.docx untuk format filenya. Dan ini untuk file kontennya adalah Microsoft Word dokumen. Langkah selanjutnya adalah menyimpan. Kita tidak bisa menggunakan new step lagi sebelum mengetesnya, karena jika kita akan menggunakan new step untuk konversi ke PDF, filenya yang tadi dibuat belum tersedia. Sebagai contohnya, kita akan membuat Word online ini convert ke bisnis. Location di OneDrive, dokumen library di OneDrive, dan filenya maka belum tersedia. Sebagai contoh, tadi disimpan di folder TI, dan ini belum tersedia kan, ini karena file template-nya tadi. Ini bisa klik sini dulu dan hapus. Oke, kemudian klik save, dan tes. Tesnya tersebut bisa menggunakan manual, karena otomatis tidak akan bisa. Oke, manual, kemudian klik tes. Di sini akan tampil animasi seperti ini terus belum tes selesai.
Oke, tadi share, copy link. Saya membuka menggunakan browser Chrome aja deh. Di sini tesnya bisa terserah dulu seperti nama depan AA, belakang AA, dan tempat tanggal lahir, agama, status, warganegaraan, kota, kode pos, nomor telepon, email, media sosial, tahun masuk lulus SD, SMP, SMK, tahun masuk perguruan tinggi, skill 1, skill 2, dan skill 3. Kemudian klik submit. Nah, di sini masih dalam proses. Jika sudah selesai, maka akan tampil seperti ini sampai di sini juga. Oke, di sini masih menunggu. Nah, jika di sini sudah selesai, klik edit. Kita akan mengkonversikan dari doc ke Word menggunakan Word Online Business. Kemudian klik Convert Word to dokumen PDF. Ini untuk lokasinya, pilih yang OneDrive. Begitu pula dokumen library-nya. Kemudian untuk filenya ada di folder TI. Dan pilih yang resume-nya, ada 2 ini. Kemudian kita akan melakukan New Step dengan cara klik New Step tadi dan pilih Outlook untuk mengirimkan hasilnya. Di sini Office 365 Outlook. Kita akan membuat action ke send email V2 ini. Kemudian untuk tool-nya kita pilih yang add dynamic content. Jadi kita bisa menggunakan randomnya nanti, tergantung apa yang disubmitkan. Jika di sini tidak ada, maka bisa menuliskan di sini email. Dan ini adalah resume N atas namanya tadi, nama depan dan nama belakang. So fetch option untuk menambahkan filenya. Di sini file namanya adalah resume.pdf. Format filenya ini harus, karena jika tidak dikasih format file maka tidak terdefinisikan pada saat filenya diterima di emailnya. Kemudian untuk attachment konten kita add dan kita pilih PDF dokumen. Setelah itu ini adalah langkah terakhir dan klik save. Kemudian kita akan mencoba lagi di sini. Kemudian isikan nama depan Taufik, nama belakang Hidayat, tempat tanggal lahir random aja ya. Ini 15 November, agama Islam, status lajang, kewarganegaraan Indonesia, kota Semarang, kode pos 50778, nomor telepon 085 726 838 380. Untuk email media sosial saya menggunakan Instagram. Tahun masuk SD ini random aja, 2010 sampai 2016. Tahun masuk SMP SMK tahun masuk perguruan tinggi skill 1 adalah skill yang paling dikuasai. Contohnya adalah
Office Word, kemudian untuk skill 2 untuk skill 3 kemudian klik submit. Ini submitnya sudah terkirim dan kita akan mengecek emailnya. Jika di sini tidak ada, emailnya ada di selengkapnya dan pilih yang spam. Nah, di sini emailnya sudah ada kan, sudah terkirim. Oke, kita buka aja. Ini adalah resumenya dan kita preview. Ini namanya Taufik Hidayat dengan profil yang sama juga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.